Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu, ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya melalui ibadah ini iman kami pun semakin dikuatkan dan kami boleh dimampukan untuk menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan penuh semangat dan terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita masuki panggilan beribadah demikian. Kepada umatnya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua mengharap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Saudaraku, siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan puji-pujian kita kepada Allah yang Maha Baik. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti untuk orang-orang lapar. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu Raja yang kekal, bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali hukum kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, melukai Tuhan dan juga sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Ketika kami bercermin dari firman-Mu, yaitu hukum kasih, sungguh nyata jelas ya Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan menolong kami semua, untuk Tuhan mampukan hidup seturut dengan firman-Mu, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan Allah di sepanjang kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan sucikanlah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari bersama-sama kita juga menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 361, bait pertama dan bait yang kedua. Di salib-Mu ku sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamat
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Marilah bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 395, bait 1 dan bait yang kedua. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku berikan kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur karena anugerah-Mu yang telah memperbarui kehidupan kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah sendiri yang menuntun kami, Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami dan menghayati firman-Mu itu, serta memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Markus pasal 5, Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43 demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, ia menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Khotbah pada saat ini diberi judul "Jangan Takut, Percaya Saja". Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup di masa pandemi seperti sekarang ini, semuanya menjadi sulit untuk diprediksi. Mungkin sekarang keadaannya baik, tetapi bisa jadi besok keadaan tiba-tiba bisa menjadi buruk. Apa yang sudah kita rancangkan jauh-jauh hari pun bisa saja harus berubah dalam waktu yang singkat. Apalagi ditambah dengan perubahan zaman yang begitu pesat. Nah sekarang ini situasinya memang cepat sekali berubah-ubah. Hal ini menuntut kita semua harus cepat juga dalam menyesuaikan diri dengan baik.
Tetapi permasalahannya adalah tidak semua orang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan juga situasi pandemi seperti sekarang ini. Akibatnya banyak yang kemudian terserang virus corona dan juga berdampak pada perekonomian dan juga kehidupan sosial. Nah, pertanyaannya adalah apakah di situasi yang tak menentu dan serba sulit ini masih adakah harapan akan hari esok yang lebih baik? Di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan itu masih ada. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari peristiwa ketika Yesus membangkitkan anak Yairus dan juga menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Di sana diberitakan ketika Yesus baru sampai di sebuah tepi danau, datanglah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Ia tersungkur di depan kakinya sambil memohon agar Yesus menyelamatkan anak perempuannya yang sedang sakit dan malah hampir mati. Yesus dan Yairus pun kemudian bergegas pergi. Perjalanan mereka mengalami beberapa hambatan. Pertama adalah banyaknya orang yang berkerumun dan berdesak-desakan di dekat Yesus, sehingga langkah mereka menjadi terhambat. Yang kedua, kemunculan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kesempatan anak Yairus untuk selamat semakin tipis, mengingat adanya kedua hambatan tersebut. Anehnya, mereka tidak terusik dengan kehadiran orang banyak tadi maupun perempuan yang sakit pendarahan itu. Nah, memang terkadang di tengah pergumulan hidup yang berat ada hal-hal menarik yang muncul di luar dugaan kita. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika perempuan yang sakit pendarahan tadi menjamah jubah Yesus. Nah, perempuan ini telah berjuang demi kesembuhannya sampai harus menghabiskan semua yang ia miliki. Di tengah kerumunan orang banyak tadi, perempuan ini berusaha untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Kesempatannya juga sangatlah tipis. Tidak mungkin dia berteriak dan memohon kepada Yesus seperti yang dilakukan Yairus. Peluang yang ia dapatkan hanyalah melalui menyentuh jubah Yesus. Nah, perempuan ini sungguh percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, ia akan sembuh. Perjuangan perempuan inilah yang dipandang Yesus sebagai tindakan iman. Dan kesediaan Yesus berhenti sejenak dan melayani perempuan ini menjadi wujud kerelaan hatinya untuk memperhatikan dan menolong orang. Di sisi lain, kita pun juga dapat melihat kerelaan hati Yairus untuk memberikan kesempatan bagi perempuan tadi untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari Yesus, meskipun ia sedang mengalami masalah yang darurat juga. Percakapan Yesus dan perempuan tadi yang singkat ternyata menipiskan harapan anak Yairus untuk selamat. Nah, berita yang menyedihkan pun datang dari kerabatnya yang memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Namun, Yesus menguatkan Yairus untuk tidak takut dan tetap percaya. Dan akhirnya, Yesus pun menyelamatkan anak Yairus itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kesempatan atau peluang yang kecil sekalipun, anugerah Tuhan itu tetaplah dapat kita terima. Kuncinya adalah tetaplah percaya kepada Yesus. Nah, belajar dari Yairus, ketika ia mengetahui bahwa anaknya sedang sakit berat dan hampir mati,
ia tetap memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Tetapi ia pun sabar menanti hingga waktunya tiba. Hal ini pun ditunjukkan dalam sikapnya yang tidak melarang Yesus untuk menolong orang lain terlebih dahulu. Dalam situasi yang menurut pandangan manusia sudah tidak ada lagi harapan pun, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Demikian pula kita dapat belajar dari perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan itu. Walaupun peluangnya sangat kecil untuk dapat sembuh, tetapi ia tetap memiliki iman yang besar bahwa dengan menyentuh jubah Yesus saja, ia dapat sembuh. Nah, baik Yairus maupun perempuan itu sama-sama memiliki iman yang teguh, walaupun pergumulan mereka sangat berat dan menurut pandangan manusia peluangnya sangat kecil. Selain itu, iman mereka itu ditunjukkan dalam sebuah tindakan yang konkret. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, saat ini iman kita pun sedang diuji. Ketika menghadapi berbagai macam pergumulan hidup dengan beraneka ragam tantangannya, apakah iman kita kepada Yesus tetap teguh dan iman kita itu terwujud dalam setiap tindakan kita? Di tengah situasi yang tak menentu dan serba sulit ini, mari kita bersama-sama tetap menjaga iman kita. Ketika kita sedang mengalami sakit, pergumulan yang berat dalam keluarga, mengalami permasalahan ekonomi, menghadapi berbagai macam tantangan dalam pekerjaan, dan bahkan ketika kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, perkataan Yesus menguatkan kita semua. Jangan takut, percaya saja. Tetapi sikap percaya itu bukan berarti hanya diam saja, melainkan harus terwujud dalam tindakan iman, seperti yang telah dilakukan oleh Yairus dan perempuan itu. Dengan tindakan iman seperti inilah kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan tetap terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil satu duduk sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini. Dan nanti kita akhiri dengan menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu duduk sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh belajar dari tindakan iman Yairus dan juga perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan iman yang begitu luar biasa. Menolong kami semua juga supaya tetap terus menjaga iman kami. Di tengah-tengah kami pun menghadapi berbagai macam pergumulan kami di saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dan tolonglah kami supaya kami tetap terus beriman teguh di dalam Kristus Yesus dan berpengharapan supaya kami dapat menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan tetap terus bersemangat dan penuh ucapan syukur. Oleh karena itu ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami seutuhnya kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan Kidung Jemaat 280, Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur atas setiap penyertaan, pertolongan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih ketika kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur tetap terus merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan semangat dan pengharapan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan berserah penuh pada pertolongan Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami meyakini bahwa semuanya itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami pun tetap terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Supaya kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan semakin menjalin hubungan yang baik dan erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, karena kami pada saat ini pun menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Ketika kami harus mengalami dan merasakan pergumulan yang berat dalam hidup ini, ketika kami masih harus hidup di masa pandemi COVID-19, di mana penyebaran virus saat ini sedang meningkat, kami pun tetap terus percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terus berdoa dan berharap kiranya Allah pun menolong kami untuk tetap terus waspada dan juga boleh berdisiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas hikmat yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat mengurangi penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Demikian pula ketika kami sedang merasakan sakit penyakit, Engkau pun hadir ya Tuhan, untuk menemani kami dan berikan semangat, bahkan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Oleh karena itu kami juga menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya,
Kiranya Allah berkenan hadir dan memberikan kesembuhan, memberikan ketenangan, dan juga memelihara iman mereka. Demikian pula Engkau berkati saudara-saudara kami yang merawat, menemani saudara yang sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Allah pun juga memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Secara khusus kami pun berdoa untuk saudara kami yang saat ini terkena virus corona. Kiranya Tuhan pun juga menolong mereka, tak memberikan semangat dan pengharapan supaya mereka pun pada saat nanti pulih sehat seperti sedia kala. Berkati juga para perawat, para dokter yang menangani para pasien COVID. Kiranya Tuhan pun juga berikan kekuatan, berikan perlindungan supaya mereka pun juga tetap terus dalam kondisi sehat dan terbebas dari penularan virus corona ini. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul berat karena dampak pandemi COVID-19 ini. Kiranya Allah pun juga hadir dan menguatkan serta memberikan hikmat sehingga dapat terus berusaha, tetap terus dapat bekerja dengan baik dan meyakini bahwa Allah hadir dan menolong mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah yang menangani penanggulangan penyebaran virus corona ini. Tuhan pun juga senantiasa berkati dengan hikmat dan semuanya boleh bersinergi, saling bahu-membahu, kompak di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong kami semua di dalam membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan juga keluarga yang diberkati Tuhan dan boleh menjadi seorang berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang telah menerima rapot baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kami bersyukur atas bimbingan dan penyertaan Tuhan, anak-anak-Mu dapat menyelesaikan masa studinya di tahun ajaran ini. Dan kami selanjutnya juga menyerahkan bagi anak-anak-Mu yang masih mencari sekolah yang lebih tinggi. Tuhan kiranya pun menolong dan memberkati. Kiranya anak-Mu nanti pun dapat meneruskan studinya di sekolah atau jenjang yang lebih tinggi dan dapat menikmati masa studinya dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya setiap orang tua dalam mendampingi putra-putrinya. Tuhan tetap terus berikan hikmat dan pertolongan hingga boleh mendidik, menemani, membimbing anak-anaknya dengan penuh cinta kasih dan melakukan keteladanan hidup yang baik bagi anak-anaknya. Setiap pekerjaan baik yang dilakukan orang tua, Tuhan juga berkati supaya dapat terus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan melalui pekerjaan baiknya itu Tuhan berkenan melimpahkan berkat rezeki untuk mencukupi segala kebutuhan hidup berkeluarga. Demikian pula kami berdoa untuk setiap orang tua kami ya Tuhan, para Adi Yuswo. Kiranya Tuhan pun memberkati supaya para orang tua kami ini dapat menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita, dengan merasa syukur, dengan tubuh jasmani yang sehat, dan iman yang juga semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Biarlah mereka, para orang tua kami ini dapat menikmati masa-masa tuanya dengan penuh sukacita dan boleh merasakan cinta kasih dari anak-anak, cucu-cucu, dan itulah yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan bersama kami di gereja-Mu, khususnya di GKJ Kebumen, di mana pada minggu ini diadakan pemilihan anggota majelis. Kami bersyukur Engkau yang telah mengutus hamba-hamba-Mu untuk boleh menjadi calon anggota majelis. Dan saat ini kami mengadakan pemilihan anggota majelis di periode yang baru. Kiranya Allah sendiri yang berkenan memberkati dan mengutus hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi anggota majelis
GKJ Kebumen di periode yang baru ini. Tuhan memakai seluruh jemaat-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kiranya Allah sendiri nantinya juga akan membekali dan memampukan para hamba-hamba-Mu ini dalam menjalankan tugas dan pelayanannya, supaya semuanya boleh dijalani dengan penuh rasa syukur dan hal ini pun merupakan berkat di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah sendiri yang berkenan untuk memberkati dan menolong kami semua, supaya hidup kami ini boleh kami jalani dengan penuh rasa syukur dan keberserahan penuh pada pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga menjadi wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan untuk nats persembahan pada hari ini, diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Ibu bapak serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini di tengah-tengah pandemi yang kami alami saat ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk beribadah kepadamu, walaupun kami melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah hadir di tengah ibadah kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberikan waktu kepada kami
untuk menghaturkan rasa syukur kami kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang berupa uang, yang tentunya sudah kami siapkan untuk persembahan kami masing-masing. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya persembahan kami ini Engkau terima, Engkau sucikan, Engkau berkati Tuhan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini nantinya bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu di GKJ Kebumen ini. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Engkau berikan kemampuan, kebijaksanaan, sehingga dalam mengelola persembahan ini benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga memohon pengampunan-Mu, sekiranya di dalam kami mencari rezeki, di dalam kehidupan kami keseharian, melalui pekerjaan kami masing-masing Tuhan, dan pada saat ini kami menghaturkan kepadamu banyak sekali kekurangan dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Sungguh Tuhan, ucap syukur dan doa kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 429, bait 1 dan bait yang ketiga. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.